Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping ka ibu-ibu kader Puskesmas Bale Endah ti Kelurahan Andir sareng Kelurahan Bale Endah. Hapunten nyariosna rada campur-campur pangintennya. Abdi nepangkeun Siti Subagja Nur Sodariah di Puskesmas Bale Endah selaku perawat di Puskesmas Bale Endah. Nah, di hari ini ibu-ibu udah tahu nggak mau ngapain? Ibu-ibu masih lemes ya, Bu ya? Belum. Udah semangat belum? Belum. Pada sarapan belum? teh. Iya, pantesan pada lemes atuh. Nanti ya kita sarapannya siang aja. Sekarang kita akan mengadakan acara, yaitu acara untuk pelatihan ibu-ibu kader ya, yang sudah siap nampaknya menjadi kader COVID-19. Kita lanjut aja langsung ke Ibu Indi, silakan sebagai pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ibu, saya petugas kesehatan epidemiologi Puskes Bale Endah. Di sini Ibu sudah ada yang tahu ada yang udah ada yang tahu, ada yang belum ya, Bu ya? Iya. Ibu di sini tahu nggak surveillance itu apa, Bu? Atau epidemiologi itu apa? Sekarang kita lagi mau apa nih ya, Bu ya? Pandemi COVID. Nah, COVID pasti Ibu semuanya udah tahu lah, Bu ya. Tapi itu surveillance itu Ibu tahu nggak, Bu? Bu. Kumaha teh luplep. Iya, ya. Jadi Ibu sekilas aja ya Bu ya, secara rinci aja. Maksudnya sekilas aja, surveillance itu adalah pengamatan sesuatu yang terus-menerus, Bu. Pengamatan sesuatu terus-menerus itu apa ya Bu ya? Seperti penyakit. Kita kan dulu pernah ya Bu ya, ini Ibu siapa nih Bu? Ibu Anissa pernah kita ke lapangan memantau kasus campak ya Bu ya, itu kan pemantauan terus-menerus gitu ya Bu ya. Nah, ini juga sama aja seperti COVID. Ini juga sama aja seperti COVID. COVID juga sama Bu ya. Kita terus harus memantau perkembangannya terus-menerus pada seseorang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke topik ya Bu ya tentang COVID-nya. Nah, di sini Ibu udah tahu kan Bu COVID itu bagaimana penyebarannya dan lain-lainnya sudah tahu Bu? Dropletnya, Bu. Dropletnya, iya betul. Selain dropletnya apa Bu? Duka. Iya. Sebutin lagi aja Bu, takutnya lupa lagi kita. Iya, jadi COVID ini ya Bu ya bisa menyebar itu lewat droplet dengan seseorang yang sudah terkonfirmasi ya Bu ya di udara yang tertutup. Biasanya kita itu yang lebih cepat menyebar gitu ya Bu ya. Nah, di sini ini kita fokusnya untuk ibu-ibu kader ini pelatihan untuk seseorang yang sedang karantina Ibu gitu. Ada yang tahu Bu karantina itu apa? Itu Bu, diam di rumah pokoknya mah. Oh gitu. Yang ya, udah pernah kontak sama yang positif. Yang Oh iya gitu. benar. Iya. Ya, betul Ibu. Nah, Ibu betul sekali ya Bu ya. Jadi di sini ini kita fokusnya pada pemantauan orang atau kontak erat dan karantina Bu, kan orang yang gejala gitu ya Bu ya. Jadi Ibu fokusnya ke kontak erat yang tidak menimbulkan gejala ya Bu ya, kontak erat dari kasus konfirmasi gitu. Jadi kan di sini tuh Bu ya, Ibu nggak usah khawatir takut, nanti saya gimana ya ketemu dengan orang yang positif segala macam dan lain-lain. Nah sekarang ibu kader fokusnya pada pemantauan seseorang yang karantina ya Bu ya, karantina di rumah. Kita seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, ibu-ibu kan masih bertanya bagaimana saya harus melakukannya.
itu Bu harus lakukan perkenalan diri lah Bu ya. Walaupun misalnya satu RT, satu RW tetap aja namanya orang kan nggak semua kenal ya Bu ya. Pertama bisa Ibu kunjungan rumah ataupun lewat telepon gitu ya Bu ya. Pertama itu kalau misalnya Ibu mau ada koordinasi langsung dengan puskesmas baru mendengar kalau dia kontak erat, bisa Ibu lewat telepon dulu gitu ya Bu ya. Lewat telepon dulu menanyakan keadaannya, perkenalkan diri kalau Ibu adalah perwakilan kader dari Puskesmas Bale Endah gitu ya Bu ya. Yang pertama itu harus perkenalan diri, terus Ibu harus verifikasi apakah benar Ibu pasien tersebut itu sebagai kontak erat dari kasus konfirmasi atau tidak gitu ya Bu ya. Terus apakah ditanya juga apakah ada gejala atau tidak, itu yang paling penting ya Bu ya. Kalau kalau tidak itu berarti masuknya ke karantina Bu. Karantina karena dia orang sehat tanpa gejala ya Bu ya. Kalau misalnya dianya ada gejala, itu Ibu harus langsung koordinasi dengan puskesmas. Lapor aja ke saya atau ke Bu Siti ya Bu ya, atau langsung ke puskesmas. Kalau misalnya kontak erat tersebut muncul gejala gitu ya. Gejalanya apa saja tuh Bu? Gejalanya bisa batuk, pilek, sesak, atau hilang indera penciuman, hilang rasa dari badan, diare, ataupun ini ya Bu ya, sakit tenggorokan gitu. Apapun gejalanya yang dia rasakan, ataupun dia punya comorbid ataupun yang lain-lain, bisa langsung lapor dulu ke puskesmas gitu ya Bu ya. Nah kalau misalnya udah ditahu, oh ternyata pasien kontak tersebut tidak ada gejala, maka Ibu menyarankan untuk kontak erat tersebut melakukan karantina, ya Bu ya, karantina selama 14 hari. Tapi yang menentukan kapan dan selesainya karantina tersebut itu dari petugas puskesmas. Jadi ya, Ibu tugasnya dia setiap harinya, nah, seperti mengukur suhu tubuh. Nanti laporan, oh Bu Kader saya suhu tubuhnya kok jadi 38 ya. Nah itu kan pasti harus cepat-cepat ya Bu ya, harus koordinasi dengan puskesmas. Tapi syukur-syukur kalau misalnya kontrak tersebut tidak ada gejala dan suhu tubuhnya terpantau ya Bu ya, aman. Jadi kita paling setiap hari menanyakan ke kontak erat tersebut, apakah ada gejala, apakah Ibu membutuhkan seperti ini ya Bu ya, bahan-bahan pokok itu yang paling penting ya Bu ya, karena kan takutnya ngapain saya karantina tapi saya nggak bisa makan itu. Pasti orang-orang karantina itu merasa sehat karena dia tidak ada gejala gitu. Jadi dia merasa saya sehat pasti saya keluar gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang paling pentingnya sih Bu, menanyakan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam keluarga tersebut gitu. Nah, setelah Ibu menanyakan segala macam, Ibu jangan lupa Bu, harinya mau nanya boleh? dibekali Enggak, dengan edukasi ya Bu. Enggak, boleh mangga, kenapa Bu? eye kontak erat teh nu kumaha maksudna teh Bu? Abi teu canan. Kontak erat, mohon. Nah, erat ini teh Bu, seseorang yang kontak fisik dengan kasus konfirmasi atau seseorang yang berada dalam ruangan tertutup selama 15 menit dengan orang kasus konfirmasi. Lalu seseorang yang mengunjungi kasus konfirmasi, itu disambutnya konfirmasi itu yang positif ya punya positif COVID katanya Bu. Jadi sampo ya ini saya punya ngelongok secara rumah sakit, taunya pas ngelongok dia positif, ibu nggak tahu gitu ya kalau dia positif. Nah itu tuh ibu jadi kontak erat gitu. Terus seseorang yang tinggal satu rumah Bu, satu rumah dengan kasus positif COVID itu udah dimasukkan kontak erat gitu ya Bah. Terus seseorang yang mengikuti mengurus jenazah COVID itu termasuk kontak erat banget gitu ya Bu ya. Terus bisa juga seorang yang ini Bu kan ibu nih Bu, ibu kader mengunjungi kasus konfirmasi atau positif COVID, tapi ibu tidak pakai APD, tidak pakai masker, tidak pakai gitu ya Bu ya minimal pakai masker gitu, nggak pakai masker itu masuknya ibu kontak erat gitu. Jadi yang berkontak langsung dengan aktivitas COVID gitu Ibu. Ibu mengerti nggak Bu? Siap. Berarti nanti kalau di lapangan gitu. berarti kedah dipasian maskernya nanya. Mohon Bu. Oke.
dikasih di puskesmas gitu. Oh, nama ibu mau badai kunjungan ke pasien anu positif COVID, ibu minimal tuh kudu pakai masker medisnya punya. Iya, numpang penting nama Siap, Neng. gitu. Entong ibu, mentang-mentang kenalnya ibunya, terus enak kenal teh, terus saya tadi itu langsung gitu, entong gitu, atau punya bahaya gitu. Siap, Neng. Terus Bu, Siap. ya Bu, Kenapa? kumaha eta upami pemantauan kan cenah unggal dinten di bumi. Tah, terasa Mohon. diukur suhu nu kararipuna. Eta diukur Mohon. nah ku nyalira atanapi kumaha atanapi abi Tuh. ngomong nyatet unggul gitu. Tah, Mohon, terasa mohon, sabaraha lami apanan biasa upami di kampung mah geuningan sok ka warung ka mana geuningan. Eta teh ya, hese ibu hese pisan. Kumaha nya punya eta? pasti. Ya, etanya punya, pengukuran suhu. Jadi campur-campur ke sawiya sih ibu. Nuhun. Iya mah Bu, pengukuran suhu mah nya Bu nya eta mah sendiri ge tiasa, ku nyari lagi tiasa nya Bu nya, mun teu gaduheun termogan ya Bu nya, anu tembak-tembakan masuk kitunya ibu-ibu. Anu di bumi mah pakai ini aja Bu, pakai termometer yang di ketiak ya Bu ya, itu kan lebih murah itu ya Bu ya. Bisa kalau misalnya emang keluarganya tidak punya, bisa tolong mungkin dibelikan atau minta tolong dibelikan oleh kader untuk pemantauan suhunya gitu. Nah, lamanya ini kapan? Lamanya ini 14 hari ya Bu ya kalau karantina gitu. Nanti yang menentukan dimulainya dan selesainya karantina tersebut dari puskesmas. Jadi nanti Ibu bisa koordinasi dengan orang puskesmas gitu ya Bu ya. Kapan mulai dan beresnya gitu. Karena 14 hari karena kita kan tidak tahu nih Bu ya kontak erat itu menunjukkan gejala atau tidak. Nah, takutnya setelah di pertengahan hari ini takutnya menimbulkan gejala. Jadi nanti kita bisa observasi lagi gitu. Gitu Bu Ibu. Ada yang mau nanyakan lagi Bu? Silakan ada yang Bu mau mau Bari eta tanya. teh nya sok mangga kemana heula itu abi heula Jadi itu kalau kan gimana? Bu Ibu, Anissa, mangga. iya kalau misal ada yang harus karantina gitu tapi nggak mau dikarantina, kayak iya tetap jalan-jalan keluar, itu nanti kita laporin ke puskesmas aja apa gimana? Iya, dan kalau misalnya emang pasiennya, ya Bu ya, ini Bu Nisa ya Bu ya, ya, dan saya bantu jawab ya Bu ya. Kalau misalnya pasiennya itu, kayaknya lah Bu ya bisa dibilang gitu, nggak mau ngerasa dia sehat dan pengennya jalan-jalan karena dia merasa tidak terkonfirmasi COVID, nanti Ibu bisa lapor ke puskesmas dan lapor juga ke Satgas COVID ya Bu ya, yang terendah misalnya RT RW gitu ya Bu ya, minta bantuan juga dengan RT RW karena bukan tanggung jawab puskesmas aja gitu. Apalagi kan ini wilayah sekitar ya Bu ya. RT RW itu harus ikut andil untuk mengamankan juga lah Bu ya, mengkondisikan lingkungan. Karena pasti kalau misalnya di lapangan itu ada satu orang terkonfirmasi pasti lingkungan itu lebih heboh ya Bu ya. Jadi tidak kondusif gitu. Jadi saya minta ini juga kalau misalnya udah ada yang tidak mau karantina, yuk koordinasi dengan RT RW juga ya Bu ya. Nanti kalau misalnya emang RT RW tidak bisa, maksudnya tidak bisa pasiennya tetap ngeyel, nanti paling kita koordinasikan dengan Satgas COVID kecamatan gitu. Karena kan kita ada Satgas COVID kecamatan ya Bu ya. Gitu. Oh iya. Yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Bu Anissa masih ada yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Jadi saya mau ibu-ibu, jadi saya ini lagi ya Bu ya. Jadi tugas ibu-ibu di sini yaitu melakukan pemantauan karantina, Bu ya. Karantina ini apa? Kontak erat yang sehat, yang tidak menunjukkan gejala, Ibu ya. Jadi itu tujuannya untuk mengurangi paparan seseorang yang ini ya Bu ya, orang tanpa gejala gitu ya. Ya, kita kan tidak tahu ini orang sehat, tapi seseorang ini membawa virus atau tidak, gitu ya Bu ya. Jadi kita mengurangi penularan COVID dari orang tanpa gejala, gitu ya Bu ya. Nah di sini tugasnya ibu-ibu ini, yaitu tugasnya itu membantu pemantauan harian kontak erat, ya Bu ya. Terus melakukan telepon atau pemantauan lewat telepon atau langsung itu bisa ya Bu ya. Lalu pengecekan suhu itu bisa sama
sama pasiennya, bisa sama kita juga kalau misalnya sekalian waktu kita kunjungan ibu atau dia butuh apa, butuh kebutuhan pokok gitu ya Bu ya. Lalu ibu ini ya tugasnya pokoknya mah pemantauan selama 14 hari aja Bu ya pada kasus karantina, pada kontak erat yang karantina gitu ya Bu ya. Di sini ada yang nanyain lagi Bu? Ibu jantan apa misalnya teh kayak tadi 14 dinten karantina di bumi, terus misalnya teh aya batuk atau napi aya rada hareeng gitu panas. Terus lapor ke puskesmas we atau napi ke saha heula Bu eta? Oh, eta mun aya anu gejala segala macam ya Bu ya, hareeng segala macam langsung aja lapor ya Bu ya ke puskesmas. Nanti kita konsulkan ke dokter, nanti kita berikan obat untuk pasiennya gitu. Kalau misalnya pasien ini menunjukkan gejala terus-terusan ya Bu ya, semakin misalnya sampai ada sesak segala macam, nanti biasanya kita jadwalkan untuk swab Bu gitu. Kita jadwalkan untuk swab dengan ini ya Bu ya, dengan persetujuan dari dokter, apakah ini di swab atau tidak, karena kalau misalnya gejalanya terus-terusan ini ya Bu, kita kan khawatir ya Bu ya, kecuali kalau misalnya erat tanpa gejala cukup isoman aja cukup ya Bu ya, nanti diperiksa oleh dokter, selesai, nanti dipanggil ke puskesmas, diberikan selesai pemantauan. Tetapi jika kontak erat yang menimbulkan gejala di pertengahan dia karantina, itu bisa diobservasi lagi Bu gitu. Setidaknya dia bisa dikasih obat dulu lah gitu ya Bu ya oleh dokter gitu. Iya gitu Bu. Ada yang mau nanyakan lagi Bu? Atas Bu, cekape Bu. Atas iya, nuhun Ibu. Atas ngartos Kumaha ya. ngartos nih Bu. Sadayana Ibu kader. Mohon Bu ngartos Insyaallah, pisan Bu. insyaallah. Oh, Mohon. oke. Di kampung abi mah bade nalasun ka Ibu. Atanapi ka ibu saha gitu anu sanesna nu Tiasa. bertugasnya Bunya. Mohon. Tiasa Kak Abi Ibunya, tiasa juga Kak bidan desa langsung ya Bu ya, tiasa itu apa nu sok aya di wilayah Ya, berarti materinya sudah dijelaskan ya tadi ya. Nanti sekarang kita masuk ke sesi latihan mungkin ya, lebih biar ibu-ibu pas di lapangan juga ya. Siap, ada yang mau jadi relawan untuk pelatihan? Enggak, jantan ibu kader sareng pasienna aya. Siapa yang mau jadi relawan? Enggak, jadi ibu kader dan jadi pasien. Latihan? Aku pasien atau Ibu Oti pasien. Bu Anissa mau jadi ibu kader? Gimana? Tadi? Ibu. Sinyalnya putus-putus teh. Putus? Ya. Atau ibu ini yang siap menjadi ibu kader untuk nanya-nanya sama Bu Oti ya? Ya. Ini dimulai mangga di pasien waktu 2 menit ya. Cerita teh kunjungan kitunya Bu ya teh. Cuman atau telepon boleh. Oh iya. Ceritana via teleponnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten sareng sahanya ya. Ibu ieu nepangkeun abi Ninis kader di kampung Bale Endah, leres ieu teh sareng Ibu Otinya. Mohon leres. Mohon. Ibu nelpon. Ibu ieu teh abi teh aya kabar ti Bu Windy ti Puskesmas Bale Endah. Saurna teh ibu teh ayeuna nuju di karantina leres. Mohon abi teh itu nembe 2 dinten. Tapi abi teh tos kesel geuning 2 dinten di bumi oge. Udah biasa sok keluar bumi. Damel atau napi di bumi wae Ibu? Abi mah calik we di bumi ibu rumah tangga. Tapi mohon tapi atuh osok keluar gitu ya. Ngarumpi ka warung ari ayeuna kan kedah we di bumi. Aya gejala tuh karaos. Manawi demam. Aya sih Bu ari. Panas mah. Batuk. Tapi iya teh. Batuk pilek. Rada aya ieu geuningan Ibu naon teh nyeri tenggorokan tapi abi teh tos ngaminum larutan tos rada sakitan ayeuna mah. Larutan naon Ibu?
Eta larutan kaleng, larutan usap kaki 3. Oh, iya. Penuh gitu. Pilih larutan miras. Iya tuh. Upami kitu mah nya sing seueur nya Bu nanya bunya Ciherang. Nuhun. Ari abi ieu dugi ka Iraha kedah karantina meni kesel pisan ieu teh. Berarti kan itu nembe 2 dinten ya Bu kan kedah nama 14 dinten ya Bu. Waduh atuh lami keneh. Nya berarti nya genep 12 dinten deui nya ya samingguan lah. Samingguan 2 mingguanan ya 2 mingguanan deui kirang. Atuh lami keneh atuh ih kumaha abi teh da Terus beas di bumi tos bari sarare pa eta teh tiasa keluar pisan sesah atuh da. gitu. Ada masa mohon kumaha. Mungkin di pangintennya Bu dilaporkan ke pengurus etana pangintennya ka RT RW manawi tiasa dibantos gitu Bu. Kayak ku abi di Usaha ieu ibu nya dilaporkeunana. kayak ku abi dibantosan ka Pak Ya, RT nya kayak ka Pak nya Edi tak gitu atuh ibu diantos ku abinya abi meni atuh Siap, bari masak-masak wae meni hese. Iya atuh. Ai barudak kumaha Ibu murang kali di bumi aya sabaraha jalmi? Hiji ibu kan Berarti kan saminya di bumi we nya Bu. di bumi we Sekolahna pisan. oge di bumi. Mohon ya. Ulah ka mana-mana heula nya Bu nya upami misalna darurat teuing ka luar mah kedah nganggo masker ibuna terus ulah lami-lami teuing ulah seueurna ngobrol sareng anu di luar kitu nya Bu. Jangan atuh ka ieu warung mah. wae mah tiap saat tuh abi asal ngangge masker. Kan upami ieu mah ke di ieu heula ku abi dibantosan heula ka Pak RT manawi tiasa aya bantosan kitu nya Bu nya. Upami ieu mah kanggo kebutuhan di bumi mah ke masak gitu. Jangan tos we Ya. abi teh nya di bumi we gitu ulah ka Bumi mana-mana. heula nya Bu nya sing sabar mohon. Kanggo keselamatan ibu murang kali sareng keluarga ka tetanggi oge nya Bu nya. Nuhun. Gitu. Enjing insyaallah abi kontakan deui nya Bu nya da kedah unggal dinten ditaros ieuna kumaha bilih aya gejala timbul. Bade itu ibu teh. Hah? Urang ngagosip. Heeh. Ya Oh, gitu. gitu. Siap mohon. Kitu wae Ibu atur nuhun angga. Nuhun ibu Tinggal mangga. beres angga. Assalamualaikum. Ini sudah bagus ya Waalaikumsalam. sebagai ibu kader ya. Lebih menyentuh, mari kita bergosip gitu, tidak besok saya harus memantau keadaan ibu, enggak. Jadi lebih bagus ya, udah bagus. Mungkin nanti lebih diperdalam lagi untuk bertanya mengenai gejalanya, mengenai hambatan saat isolasinya. Mungkin itu ya Bu Ninis ya. Tadi sudah bagus ya Bu ya. Ibu lebih mendekati secara personal, secara bergosip ya, karena ibu-ibu itu lebih mudah untuk diajak bergosip daripada untuk belajar atau untuk sekedar memberikan info gitu ya, betul ya Bu, ini sudah oke. Nah, panginten segitu, nanti untuk sesi selanjutnya kita istirahat dulu ya mungkin ya. Sekian untuk sesi hari ini, nanti kita akan adakan pertemuan istirahat, kita cut dulu untuk hari ini. Nanti ada pertemuan di hari lain, karena sehari aja nggak cukup untuk menjelaskan menjadi kader COVID-19 yang tangguh ya Ibu-Ibu. Sekarang mulai ada pencerahan kan Ibu-Ibu mengenai COVID-19 dan pelacakannya? Nuhun Bu, ada kabayang Bu, kayak kumaha. Enggak. Oke, diayakan pertemuan deui pangintennya masih semangat untuk menjadi kader COVID-19? Insya Allah semangat Bu. Semangat. Karena perhatosana, ku abdi tutup ku salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.